Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini akan bahas materi tentang komposisi transformasi. Oke, untuk soal nomor 1 kita diberikan informasi pertama, T1 ini adalah translasi pergeseran AB, kemudian T2-nya adalah translasi pergeseran PQ. Maka T2 komposisi T1, ya, artinya kita ditranslasi T1 dulu baru T2, bacanya dari kanan ya. Jadi kalau seandainya kita punya katakanlah titik X, Y ya. Kemudian pertama kan dia di T1 dulu ya. T1 nya ini adalah A, B. Maka nanti bayangannya pergeseran kan penjumlahan. Jadi X ditambah A, kemudian Y nya ditambah dengan B. Nah, ini bayangan pertama. Setelah itu ditranslasi lagi ya oleh T2 dengan pergeseran PQ. Nah, sehingga bagian yang X ini tambah P jadi X tambah A tambah P. Nah, sementara Y-nya ini tambah B ditambah Q. Tambah B ditambah Q. Nah, sehingga kalau seandainya kita melihat dari asalnya XY, kemudian berakhir dengan 2 kali translasi, dapatlah X tambah A tambah P dan Y tambah B tambah Q. Nah, ini adalah translasi T1 ya, dilanjutkan oleh T2 ya, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa T1 lanjut T2 translasinya adalah A tambah P dan B plus Q ya, dari XY menjadi X tambah A plus P, Y tambah B plus Q. Maka translasinya adalah A plus P, B plus Q. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 kita sekarang masuk juga ke komposisi transformasi. Nah, di sini transformasinya bentuk pencerminan. P1 adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kemudian P2 ini adalah pencerminan ya terhadap garis Y sama dengan K. Maka P1 komposisi P2. Artinya P2 dulu dilanjutkan oleh P1 transformasinya. Oke. Nah, kita bisa tuliskan. Jadi kalau kita punya X, Y ya, katakanlah titik, pertama dicerminkan oleh P2. Ya, P2 ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, maka bayangannya adalah X-nya tetap, ya, Y-nya yang berubah. Ya, rumusnya adalah 2 kali cermin ini kan K ya, 2 kali K dikulang nilai Y yang awal. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan P1. Ya, kita bacanya dari kanan ya, P2 lanjut P1. Nah, P1 ini pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ya, X sama dengan H. Maka bayangannya yang tadinya X ya, yang berubah X-nya ya, karena cerminnya X sama dengan, maka yang berubah X. Nah, maka X-nya rumusnya 2 kali cerminnya adalah H dikurang nilai X yang awal. Sementara bagian Y-nya tetap ya, 2K minus Y. Nah, seperti ini. Ya, 2H min X, 2K min Y. Oke, nah ini secara manualnya seperti ini ya rumusnya. Jadi kalau seandainya pertama dicerminkan oleh Y sama dengan K, kemudian dicerminkan oleh X sama dengan H. Nah, kalau seandainya kita secara geometris ya, kita punya katakanlah sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama cerminnya itu adalah P2. P2 adalah garis Y sama dengan K. Katakanlah garisnya seperti ini Y sama dengan K. Kemudian dicerminkan lagi oleh P1. P1 ini cermin berupa garis X sama dengan H. Nah, katakanlah ini garis X sama dengan H. Kedua cermin berpotongan di titik H, K. Nah, ini titik perpotongan kedua cermin ya, H, K. Maka apabila kita punya titik ya, katakanlah titiknya di sebelah sini ya, titik A lah ya, katakanlah ya. Nah, titik A. Pertama titik itu dicerminkan oleh garis Y sama dengan K ya, oleh P2.
maka bayangannya pasti ada di atasnya. Ya, ini katakanlah A aksen. Nah, setelah itu dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan H, berarti ke kiri. Karena jarak antara benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu pastinya sama. Nah, ini bayangan akhirnya. Titik A dicerminkan oleh garis Y sama dengan K, dapatlah A aksen. A aksen dicerminkan oleh garis X sama dengan H, dapatlah A double aksen. Sehingga ini sama atau setara dengan dengan rotasi dari titik A ke A double aksen sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi H, K. Maka untuk soal ini bisa kita ambil kesimpulan, ya, opsinya adalah rotasi dengan pusat H, K dengan sudut putarnya 180 derajat. Jadi untuk nomor 2 kita pilih opsinya yang E. Nah, ini sudut putarnya 180 derajat bisa juga sama dengan minus 180 derajat, ya, karena 180 derajat dengan 180 derajat itu sama, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Diketahui T adalah translasi 4-3, sedangkan Rx ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jika ada garis dengan persamaan 2x tambah 4y-5 sama dengan 0 ditransformasikan terhadap T komposisi Rx. Artinya Rx dulu lanjut oleh T. Nah, maka persamaannya hasilnya adalah, maksudnya persamaan bayangannya, ya. Oke. Nah, kita bisa minta bantuan, katakanlah ada titik, ya, yang dilalui oleh persamaan garis. Ya, jadi kita punya garis, ya, dengan persamaan 2x tambah 4y minus 5 sama dengan 0. Katakanlah ada titik, ya, yang dilalui oleh garis ini. Ya, katakanlah titiknya adalah x, y. Pertama, titik ini, jadi kita cari perwakilan, ya, jangan garis yang kita transformasikan, tapi titiknya aja, ya, katakanlah x, y. Pertama di transformasi Rx, pencerminan terhadap sumbu x, ya, sumbu x, ya, atau Rx, ya, di sini, ya. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu x, maka bayangannya yang tadi x, y menjadi x, minus y. Ya, x, minus y. Kemudian titik x, minus y ini dilanjutkan ditranslasi, ya, oleh matriks 4-3. Maka bayangannya, ya, tinggal kita jumlah, ya. Kalau translasi x tambah 4 bagian x-nya, nah, bagian y ini jadi min y min 3, minus y minus 3. Nah, inilah bayangan akhirnya yang tadi x, y. Nah, kita anggap ini sebagai x aksen. Nah, ini sebagai y aksen. Nah, karena kita ingin ditanya petanya atau bayangannya, persamaan peta atau bayangan, maka kita nyatakan x dalam bentuk aksen. Nah, kita punya x tambah 4 sama dengan x aksen. Ya, x tambah 4 sama dengan x aksen. Maka x akan sama dengan x aksen minus 4. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ya, jadi nanti ada x, x-nya ganti dengan x aksen, jadi 2x diganti dengan x aksen minus 4. Kemudian tambah 4y, y-nya ganti dalam bentuk aksen. Min y min 3, ya, min y min 3 ini sama dengan y aksen. Sehingga minus y sama dengan y aksen plus 3. Atau y-nya sama dengan, kita kali min kedua ruas jadi min y aksen min 3. Nah, ini hubungan antara y dengan aksennya. Jadi y diganti dengan min y aksen min 3. Jadi 4 dikali min y aksen min 3 dikurang 5, ya, sama dengan 0. Maka dapatlah persamaannya. Karena kita sudah kasih keterangan ini peta, aksennya boleh kita buang, ya. Jadilah 2x, ya, dikurang 8 minus 4y minus 12 dikurang 5 sama dengan 0. Atau 2x minus 4y min 8 min 12 jadi min 20 kurang 5 jadi minus 25 sama dengan 0. Nah, ini persamaan bayangannya 2x min 4y min 25. Maka kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Persamaan peta
Ya, berarti persamaan bayangan ya. Nah, garis M pada transformasi rotasi pusat 0,0 dan sudut putar minus 12 derajat dilanjutkan dengan rotasi pusat 0,0 sudut putarnya 102 derajat adalah 5x min 3y tambah 5 sama dengan 0. Maka persamaan garis M-nya adalah jadi kita dalam hal ini yang diketahui adalah persamaan petanya, persamaan bayangan yang diketahui ya. Jadi kita diketahui persamaan peta, ya ada petanya dengan persamaan 5x minus 3y tambah 5. Nah ini persamaan peta ya, atau bayangan. Karena ini persamaan peta atau bayangan, kita boleh kasih tanda di sebagai x aksen, y aksen. Nah yang ditanya adalah persamaan awalnya, ya garis M yang ditanya nih. Ya, persamaan awalnya. Jadi garis M-nya ini persamaan awal sebelum ditransformasikan. Oke. Nah, katakanlah kita punya titik yang terdapat pada garis M, ya titiknya adalah x, y. Nah, pertama titik ini dirotasikan, ya dirotasi dengan pusat 0,0. Ya, nggak usah kita tulis ya. Nah, sudut putarnya minus 12 derajat. Ya, katakanlah titik A ya. Ya, kemudian bayangannya adalah A aksen. Setelah itu dirotasikan lagi oleh ya dengan sudut pusat 102 derajat, pusat 0,0 102 derajat. Nah, maka bayangan jadi A double aksen. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan rotasi dan jika lagi rotasi dengan pusat yang sama, maka ini setara dengan rotasi dengan perputarannya, ya tinggal kita jumlah minus 12 derajat tambah dengan 102 derajat. Nah ini rotasinya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya rotasinya sama dengan min 12 tambah 102 adalah 90 derajat. Gitu ya. Nah rotasi 90 derajat dari x, y, maka akan kita peroleh bayangannya menjadi min y, x. Ya ingat ya, kalau seandainya 90 derajat min y, x ya, dirotasikan oleh 180 derajat ya, dengan matriks rotasinya adalah cos alfa min sin alfa, kemudian sin alfa cos alfa. Nah, untuk sudut-sudut yang kelipatan 90 derajat kita cukup menggunakan ya rotasi alfa derajat. Oke. Kalau seandainya kita punya titik x, y dirotasikan 90 derajat, maka menjadi min y, x. Ya, dirotasikan 180 derajat, maka menjadi min x, min y. Kemudian apabila dirotasikan 270 derajat atau boleh ditulis dengan minus 90 derajat, maka rumusnya adalah ya, y, minus x. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kita hadapi adalah rotasi 90 derajat. Jadi bayangannya min y, x. Oke ya. Nah, min y, x. Jadi min y ini adalah posisi x aksen. Ya, kemudian x ini sebagai y aksennya. Nah, sehingga kita punya hubungan antara x aksen dengan yang bukan aksen. Dalam hal ini kita kan punya informasi awalnya itu bayangan, peta ya. Beda dengan soal nomor 3 tadi, kita punya persamaan garis, cari petanya. Nah, kalau ini kita punya petanya, x aksen dan y aksennya, cari x dan y-nya. Oke, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan, hubungan antar x aksen adalah x aksennya ini sama dengan min y, ya, min y, kemudian y aksen ini sama dengan x. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita ganti di sini x aksen dan y aksennya menjadi 5 x aksen. X aksen adalah min y. Dikurang 3 kali y aksen adalah x. Tambah 5 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi minus 5y minus 3x tambah 5 sama dengan 0. Kita sesuaikan dengan opsi yang ada. Nah, sepertinya bentuknya tidak min, koefisien x dan y-nya ya. Kita kalikan min 1 kedua ruas, maka kita peroleh menjadi 5y
tambah 3X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis awalnya, ya, ini garis M-nya. Jadi dalam hal ini untuk soal nomor 4, kita pilih opsinya yang C, ya, untuk nomor 4. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, kita punya parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Dicerminkan, ya, terhadap garis Y sama dengan 2X, dan dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3X. Maka persamaan hasilnya adalah, oke. Nah, kita bisa ilustrasikan. Jadi kalau seandainya kita punya sumbu koordinat X dan Y, nah, Y sama dengan 2X, umpama seperti ini, ya. Ini garis Y sama dengan 2X, ya. Y sama dengan 2X. Kemudian ini ada garis Y sama dengan min 3X, ya. Berarti menurun, ya. Ya, katakanlah seperti ini. X-nya tuh, ya, lebih seperti ini, ya. Nah, Y sama dengan min 3X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau sana ada titik pada parabola, umpama titiknya di sini, ya, dicerminkan pertama oleh Y sama dengan 2X, maka kan bayangannya ada di sini. Lanjut, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3X, maka bayangannya kurang lebih ada di sini. Ya, ntar satu di sini, ya, agak jauh. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini sama aja rotasi seperti nomor 2 tadi, rotasi dengan pusat rotasinya 0,0, titik potong 2 garis, ya, 0,0. Ya, ini, ya, dari A ke A double aksen. Ini A aksen. Ya, maka dapatlah rotasinya. Nah, kita nggak tahu nih berapa derajatnya, ya. Rotasinya berapa derajat, karena kan kalau tadi dia siku-siku, ini nggak siku-siku, ya. Ya, tugas kita mencari berapa sudut yang terbentuk, ya, antara garis pertama dengan garis yang kedua, katakanlah sudutnya alfa. Nah, untuk mencari sudut alfa ini kita bisa minta bantuan rumus tan alfa sama dengan M, ya. M yang kedua, M garis yang kedua dikurang M1 dibagi dengan 1 plus M1 kali M2. Oke, garis yang pertama adalah Y sama dengan 2X, maka M1-nya adalah 2. Garis yang kedua adalah Y sama dengan min 3X, maka gradiennya adalah min 3, ya. Koefisien X-nya ini sebagai gradien. Maka kita akan cari berapa nilai tan alfa dulu. Ya, tan alfanya sama dengan M2, M2-nya min 3, dikurang M1, M1-nya 2, dibagi dengan 1 tambah M1, M1-nya 2, dikali M2, M2-nya min 3. Maka kita peroleh tan alfanya min 5 dibagi 1 dikurang 6. Ya, 1 dikurang 6 min 5. Nah, dapatlah hasilnya 1. Ya, jadi tan alfa sama dengan 1, sehingga alfanya adalah 45 derajat. Ya, jadi sudut yang dibentuk oleh kedua cermin ini adalah 45 derajat. Nah, sehingga dari A ke A double aksen 2 kalinya, 2 kali alfa. Nah, gitu, ya. Jadi ini A ke garis Y sama dengan 2X, A aksen. Lanjut, ya, A aksen ke A ini dicerminkan oleh garis Y sama dengan min 3X. Dapatlah A double aksen. Nah, ini sudutnya adalah antara dua kurva, ini adalah alfa sebesar 45 derajat. Maka dari A ke A double aksen, rumusnya adalah sama aja dia rotasi dengan besar sudut 2 alfa. Dengan sudut pusatnya, ya, pusat rotasinya 0,0, ya, sebagai titik potong kedua garis. Nah, 0,0 sebagai titik pusat, dan sudutnya, sudut putarnya 2 kali alfa. Nah, ini rumusnya seperti ini, ya. Dapatlah nanti A double aksennya dari A ke A double aksen.
Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita punya, katakanlah titiknya adalah x, y, ya. Nah, dirotasi dengan pusat 0,0, katakanlah O, ya. 2 kali alfa, alfa 45 derajat, berarti 2 kali 45, 90 derajat. Maka nanti bayangannya x, y dirotasi 90 derajat, bayangannya adalah min y, x. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ini sebagai x aksen, ini y aksen. Nah, sehingga kita dapat hubungan antara aksen dengan yang bukan aksen. Jadi min y sama dengan x aksen. Ya, min y sama dengan aksen, maka y-nya adalah min x aksen. Kemudian x sama dengan y aksen. Oke, jadi kita ambil kesimpulan bahwa nanti kalau ada y diganti dengan min x aksen, x diganti dengan y aksen. Oke, kita diketahui parabola dengan persamaan y sama dengan x kuadrat minus 4x dikurang 5. Nah, petanya memiliki persamaan y diganti aksen, jadi min x aksen sama dengan x kuadrat, x-nya diganti aksen menjadi y aksen. Kuadrat dikurang 4 kali x, x-nya ganti dengan y aksen dikurang 5. Oke, karena kita sudah berikan informasi ini peta, kita hilangkan aksennya, dapatlah min x sama dengan y kuadrat dikurang 4y dikurang 5. Atau kalau kita kali min kedua ruas jadi x sama dengan min y kuadrat tambah 4y ditambah 5. Nah, inilah persamaan bayangannya. Jadi x sama dengan min y kuadrat, ya, tambah 4y tambah 5. Jadi kita pilih opsinya yang D, ya, untuk soal nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kita punya lingkaran dengan persamaan yang diberikan. Pertama dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian dirotasi dengan pusat 0,0. Sudut putarnya 90 derajat searah putaran jarum jam. Nah, ingat, kalau perputaran searah jarum jam berarti sudut putarnya negatif. Ya, kalau berlawan arah dia positif. Ya, searah negatif, ya, searah jarum jam negatif. Kalau seandainya berlawan arah dia positif. Pertanyaannya persamaan hasilnya, jadi persamaan bayangan dari lingkaran tadi. Oke, kita minta bantuan titik yang ada pada lingkaran. Katakanlah kita punya titik x, y yang ada pada lingkaran. Pertama dicerminkan, ya, cerminkan terhadap garis y sama dengan x. Oke, kita punya titik x, y dicerminkan oleh garis y sama dengan x menjadi terbalik, jadi y, x. Kemudian y, x ini dicerminkan, dirotasi, ya, dengan pusat 0,0, perputarannya minus 90 derajat karena searah jarum jam. Ya, kalau minus 90 derajat itu setara dengan 270 derajat. Ya, maka bayangannya menjadi, ya, kalau tadi kita punya x, y, ya, dirotasi 270 derajat, ya, ini menjadi y, min x seperti ini. Nah, maka kalau kita startnya dari y, x, maka akan menjadi, ya, kita tukar tempat jadi x, y. Nah, yang bagian belakang kita kasih min. Nah, seperti ini. Maka bayangan akhirnya menjadi x, min y. Yang tadi x, y dicerminkan terhadap y sama dengan x, dirotasi min 90 derajat, maka bayangan jadi x, min y. Nah, x, min y ini sebagai x aksen dan y aksen. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa hubungan antara x dengan aksen adalah x sama dengan x aksen. Kemudian min y ini sama dengan y aksen, atau y sama dengan minus y aksen. Nah, ini yang kita ambil untuk mencari persamaan bayangan. Oke, nah, kita lihat, kita diberikan persamaan lingkaran. Sebelum ditransformasikan, persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat minus 4x tambah 6y dikurang 3 sama dengan 0. Ketika di transformasi, dicerminkan, lanjut dirotasi, maka petanya atau bayangannya memiliki persamaan x kuadrat, x-nya ganti dengan x aksen, tambah y kuadrat, y ganti dengan min y aksen, kuadrat dikurang 4x, x-nya ganti dengan x aksen,
tambah 6Y, Y-nya ganti dengan min Y aksen, dikurang 3 sama dengan 0. Oke, karena kita sudah informasikan ini peta, persamaan peta, maka aksen coba kita buang menjadi X kuadrat tambah ya, min dikuadratkan positif, jadi Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ada persamaan bayangan yang dipinta. Nah, kalau kita lihat, kita akan pilih opsinya min 4, min 6, min 3 ya. Jadi opsinya yang B untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kita punya garis dengan persamaan 2x tambah 4 ya. Kita tulis ya, kita punya garis ya dengan persamaan Y sama dengan 2x tambah 4. Tugas kita adalah mencari persamaan hasilnya, berarti persamaan petanya. Nah, nanti petanya akan seperti apa? Oke ya. Tugas kita akan mencari Y itu nanti akan diganti dalam bentuk X aksen dan X juga demikian. Oke. Katakanlah ada titik ya yang dilalui oleh garis ini. Nah, katakanlah titiknya adalah X, Y. Nah, pertama dia dirotasikan dengan pusat 2,3, sudut putarnya 180 derajat ya. Sudut putarnya 180 derajat ya, di pusatnya. Nah, ini saya hapus dulu, agak panjang. Jadi ini rotasi dengan sudut pusat rotasinya 2,3, sudut putarnya 180 derajat ya. Nah, akan kita cari bayangannya ya. Kita bisa minta bantuan matriks ya. Oke, matriks. Jadi bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan, nah ini sudut putar 180 derajat, berarti cos 180 min sin 180 min sin 180 cos 180 dikali X Y. Nah, seperti ini. Nah, tapi jangan lupa dia pusatnya nggak di 0,0, pusatnya di 2,3. Maka baik X aksen dan Y aksen atau X dan Y ini masing-masing X aksennya dan X dikurang 2 ya sebagai pusatnya nih. Kemudian Y aksen dengan Y dikurang 3 ya, diambil dari pusat. Nah, seperti ini. Oke, kita cari X aksen dan Y aksennya. Oke, cos 180 derajat adalah min 1. Sin 180 derajat adalah 0 ya, min 0 tetap 0. Nah, ini min 1 ya, X min 2 Y minus 2. Nah, ini kalau kita tulis X aksen Y aksen ya, atau kurang ke kiri ya, X aksen Y aksen kurang 2 kurang 3. Oke, kita kalikan matriksnya. Maka matriksnya kalau kita kalikan baris kali kolom ya, kita bikin baris, maka dapatlah min X min 2 min X plus 2 ya, min X plus 2, kemudian min Y plus 2. Nah, ini matriks X aksen min 2, sehingga kalau kita mencari X aksen dan Y aksennya akan sama dengan, berarti kita tambah 2, maka dapatlah min X tambah 4 dan min Y min 3 tambah 2 jadi plus 5. Oh, sorry, ini min 3 ya, bukan 2 ya, min 3 ya, min 3. Jadi ini plus 3 tambah 3 ya, jadi 6. Nah, ini bayangan yang pertama, dirotasi dengan pusat 2,3, sudut putarnya 180 derajat. Selanjutnya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Oke, yang kedua, nah, kita minta bantu titik aja. Jadi kita punya, karena titiknya itu posisinya ada di min X tambah 4, min Y tambah 6. Dicerminkan oleh persamaan X sama dengan 5. Nah, maka bayangannya adalah, nah kalau pencerminan X sama dengan, maka yang berubah adalah X-nya ya, bagian X. Rumusnya 2 kali cermin 2 kali 5. Nah, cermin ini kan X sama dengan 5 dikurang X yang awal. X yang awal adalah min X tambah 4. Nah, ini ya bagian X-nya, koma Y. Y-nya nggak berubah, min Y tambah 6. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 10 ditambah X dikurang 4 ya, berarti ini plus X ya, 10 kurang 4 plus 6.
Ya, jadi ini X plus 6, min Y plus 6. Nah, ini bayangan kedua ya, setelah dicerminkan oleh garis X sama dengan 5. Setelah itu hasilnya didilatasi dengan pusat dilatasi min 2,4, faktor dilatasinya min 2. Nah, ini yang ketiga ya, yang terakhir nih. Nah, startnya di X tambah 6, min Y tambah 6. Ya, didilatasi ya, pusatnya min 2,4, faktor dilatasinya min 2. Nah, seperti ini. Maka bayangannya, oke, ini rumusnya adalah ya, faktor dilatasinya adalah min 2 ya, dikali X-nya itu kita punya X tambah 6 kali X tambah 6 dikurang pusat. Nah, pusatnya kan min 2 jadi plus 2 ya, kemudian ditambah pusatnya min 2. Nah, ini baru bagian X. Sekarang kita ke bagian Y nya ya, K nya min 2 dikali Y. Nah, Y nya itu adalah min Y plus 6 ya, min Y plus 6 dikurang pusatnya adalah 4 tambah pusat ya, pusatnya 4 untuk bagian Y. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan dia akan menjadi min 2X. Nah, ini 8 ya, kita punya 6 tambah 2 8, min 2 kali 8 ya, minus 16 dikurang 2 jadi minus 18. Nah, ini bagian X nya. Sekarang bagian Y, min 2 kali min Y jadi 2Y, min 2 nah, dikali 2 ya, 6 kurang 4 kan 2, min 2 kali 2 min 4 tambah 4 habis ya, jadi 2Y tambah 0 atau 2Y saja. Nah, ini bayangan akhirnya yang tadi kita punya titik X, Y ya, dirotasi kemudian dicerminkan lanjut didilatasi, maka bayangan akhirnya ada di min 2X min 18, 2Y. Nah, ini posisi untuk X aksen. Nah, ini posisi Y aksennya. Nah, sekarang tugas kita mencari hubungan antara X dengan aksen, Y dengan aksen. Oke, yang pertama min 2X minus 18 ini sama dengan X aksen. Sehingga minus 2X sama dengan X aksen tambah 18. Atau X-nya sama dengan, nah ini kita bagi min 2. Jadi min setengah X aksen dikurang 9. Nah, ini hubungan X dengan aksen. Kemudian sekarang yang Y. Hubungannya apa? 2Y sama dengan Y aksen. Ya, maka Y sama dengan Y aksen dibagi 2 atau setengah Y aksen. Nah, maka dari sini dapatlah petanya. Kita ganti Y dan X dalam bentuk aksen. Maka petanya menjadi Y ganti dengan setengah Y aksen sama dengan 2X. X-nya ganti dengan min setengah X aksen min 9 ditambah 4. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kali dengan 2 kedua ruas. Ya, kita kali 2, maka kita peroleh yang kiri jadi ya, karena dia sudah kasih keterangan peta, maka aksennya boleh kita buang. Jadi Y sama dengan ini kali 2 ya, jadi 4 ya. Nah, 4 kali min setengah jadi min 2X. 4 kali min 9 jadi minus 36 tambah 8. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya Y-nya ini sama dengan minus 2X min 36 tambah 8 adalah minus 28. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Segitiga ABC dengan titik A, B, dan C. Ya, segitiga tersebut dicerminkan terhadap garis. Dicerminkan terhadap garis Y tambah 2X min 4Y diteruskan dicerminkan dengan garis 2Y min X min 3 sama dengan 0. Oke, tugas kita adalah mencari sudut yang dibentuk oleh dua garis yang sebagai cermin ini. Ya, dengan rumus tan alfa. Tan alfa sama dengan ya rumusnya M2 dikurang M1 dibagi 1 tambah M2 kali M1.
Nah, mana M1 dan M2-nya? Nah, M1-nya itu adalah gradien dari garis pertama. Ya, Y tambah 2X min 4, maka gradiennya adalah min koefisien X-nya 2 dibagi koefisien Y. Nah, maka gradiennya adalah min 2. Sementara gradien garis yang kedua adalah dari 2Y min X min 3 sama dengan 0. Nah, rumusnya minus koefisien X-nya min 1 dibagi koefisien Y 2. Maka dapatlah 1/2. Nah, sebenarnya tanpa kita mencari rumusan, kita bisa lihat nih perkalian M1 dengan M2. Nah, ini hasilnya adalah min 1. Maka 1 dan 2 pasti tegak lurus. Ya, berarti 1 dan 2 tegak lurus. Maka pasti sudutnya adalah 90 derajat. Tanpa kita menggunakan rumus ini. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa segitiga ABC yang dicerminkan oleh dua garis ini setara dengan rotasi. Ya, dari titik A ke aksen ini sama aja rotasi atau titik X lah ya, jangan titik A. Katakanlah kita punya titik X, Y, ini setara dengan rotasi dengan pusatnya berapa koma berapa. Nah, pusat rotasinya itu didapat dari eliminasi ya. Nah, titik potong antara kedua cermin ini. Nah, garis yang pertama atau cermin yang pertama Y tambah 2X min 4 sama dengan 0. Atau kita kali 2 langsung ya. Jadi kali 2, 2Y tambah 4X minus 8 sama dengan 0. Garis yang kedua kita kali 1 ya. 2Y min X min 3 sama dengan 0. Kita cari X-nya di sini. Eliminasi Y, maka dapatlah 4X tambah X menjadi 5X min 8 tambah 3 min 5 sama dengan 0. Maka dapatlah 5X sama dengan 5, X-nya 1. Nah, X-nya 1 berapa nilai Y-nya? Kita substitusikan ke persamaan 1. Ya, persamaan 1. Persamaan 1-nya kan Y tambah 2X, X-nya 1 kurang 4 sama dengan 0. Maka Y minus 2 sama dengan 0, dapatlah Y-nya adalah 2. Maka titik potongnya di 1,2. Nah, 1,2 ini sebagai pusat rotasi. Ya, jadi rotasinya pusatnya 1,2 dengan perputaran rotasinya 2 kali alfa. Ya, 2 kali alfa. Gitu ya. Alfanya 90 derajat. Jadi sama aja rotasi dengan pusat 1,2 ya, sudutnya 2 kali 90 atau 180 derajat. Maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, seperti ini. Kita cari rumusnya dulu ya. Jadi X aksen, Y aksen ya dikurang pusatnya min 1, 2 sama dengan ya cos 180 tadi min 1, sin 180 0, cosnya min 1. Nah, dikali X sudut pusatnya di min 1, Y min 2. Nah, seperti ini. Kita cari rumusnya dulu ya. Ini kalau kita kalikan ruas kanan ini, nah, akan kita peroleh kedua matrik ini hasilnya min 1 kali X min 1 jadi min X plus 1, 0 min 1 kali dengan matrik yang kanan menjadi min Y plus 2. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya X min 1 sama dengan min X tambah 1, min Y aksen min 2 sama dengan min Y tambah 2. Maka dapatlah X aksen Y aksen ini sama dengan min X tambah 1 ditambah 1, jadi min X tambah 2. Y aksen min 2 sama dengan min Y tambah 2, maka Y aksen sama dengan min Y tambah 2 ditambah lagi 2, jadi plus 4. Nah, ini ya, jadi dapat kita rumusnya. Rumusnya adalah X, Y dicerminkan 2 kali oleh 2 garis ini, maka akan diperoleh menjadi min X tambah 2, yang Y menjadi min Y tambah 4. Kalau kita punya titiknya A, seperti yang diberikan soal adalah 1,4, artinya X-nya 1, Y-nya 4, maka akan kita peroleh A aksennya menjadi X-nya ganti 1, jadi min 1 tambah 2, Y-nya ganti dengan 4, min 4 tambah 4. Maka dapatlah A aksennya adalah 1,0. Ya gitu. Kemudian yang bagian B, titik B-nya adalah 8, min 1.
Ya, 8,-1 artinya X-nya 8, Y min 1. Jadi B aksennya sama dengan min X. X-nya 8, ya, tambah 2, min Y. Min dari min 1 jadi 1, tambah 4. Maka kita peroleh B aksennya adalah minus 6,5. Nah, yang terakhir titik C. C-nya 6,10. 6,10. Artinya X-nya 6, Y-nya 10. Maka C aksennya adalah min 6 tambah 2, min Y, Y-nya 10, tambah 4. Maka kita peroleh C aksennya ini sama dengan min 4, min 6. Nah, dari ini kita pilih opsinya 1,0, kemudian min 6,5, min 4, min 6. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kita diberikan 3 titik ya. A, B, C menuju sebuah segitiga ditransformasikan terhadap transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Transformasinya 1, 3, A2 ya, dengan A bilangan bulat. Didapat segitiganya, bayangannya A aksen, B aksen, C aksen dengan luas 285 satuan luas. Maka tentukan koordinat A aksen. Oke. Nah, kita punya hubungan antara luas segitiga yang awal dengan luas segitiga bayangan. Ya, rumusnya adalah luas segitiga bayangan ya, atau luas bayangan juga boleh. Ini sama dengan determinan dari matriks ya, matriks transformasi ya, 1, 3, A2. Ya, determinannya ya. Nah, tapi ini dimutlakin karena determinan ada kemungkinan hasilnya negatif. Dikali dengan luas bangun yang awal, segitiga awal. Nah, segitiga berarti segitiga ABC. Nah, di sini di soal kita diberikan informasi luas segitiga bayangannya adalah 285 satuan luas. Nah, determinan dari matriks transformasinya adalah 1 kali 2, mutlaknya ya. Jadi 1 kali 2 dikurang 3 kali A, 3A. Jadi mutlak dari 2 min 3A dikali luas bayangan. Nah, tugas kita mencari luas segitiganya dulu. Luas segitiga ABC. Nah, kita bisa menggunakan Horner ya, setengah dari determinan titik A-nya 1, 4, titik B-nya 8, 1, titik C-nya 6, 10. Oke, baris pertama kita tulis kembali ya untuk penutup. Nah, seperti ini. Nah, kita cari, kita kali, perkalian serong kanan dulu ya. Nah, maka dapat hasilnya ini setengah. Perkalian serong kanan 1 kali 1, 1, tambah 8 kali 10, 80, tambah 6 kali 4, 24. Dikurang serong ke kiri, 4 dengan 8, 1 dengan 6, 10 dengan 1. Maka kita peroleh 4 kali 8, 32, 1 kali 6, 6. Tambah 10 kali 1, 10. Nah, seperti ini ya. Kita cari hasilnya berapa, jadi setengah dikali ini jadi 104 tambah 1, 105 ya, 105 dikurang 32 tambah 6, 38 nah, jadi 48 ya. Nah, maka dapatlah luas segitiga ABC nya adalah ya, 57/2. Nah, seperti ini ya, kita tulis di sini. Jadi luas segitiga awal 57/2. Nah, kalau kita kali jadi 285 dikali 2/57 sama dengan mutlak dari 2 minus 3A. Nah, ini kan kalau seandainya kita kalikan 285 dengan 2 hasilnya 570 ya, dibagi dengan 7 jadi 10. Jadi 10 sama dengan mutlak dari 2 minus 3A. Nah, kita ingat kembali ya persamaan mutlak. Ya, ketika mutlaknya dihilangkan maka muncullah plus minus. Jadi 2 min 3A sama dengan plus minus 10. Ada dua kemungkinan. Yang pertama 2 min 3A sama dengan 10. Dan satu lagi 2 min 3A sama dengan minus 10. Oke, dapatlah min 3A. Yang pertama 10 kurang 2, 8. Hasil A nya adalah min 8/3. Sepertinya ini tidak mungkin.
Nah, kenapa tidak mungkin? Karena diketahui bahwa A-nya ini adalah bulat. Ya, bilangan bulat. Jadi A yang min 8/3 tidak memenuhi. Nah, kita coba yang kedua, min 3A sama dengan min 10 kurang 2 minus 12. Maka A-nya adalah min 12 bagi min 3, A-nya 4. Oke, dapatlah A-nya 4. Dapat A-nya 4, ini kita masukkan ke matriks awal, matriks transformasinya. Jadi 13A2 menjadi 1342 ya matriksnya. Nah, sekarang kita akan cari koordinat bayangan titik A ya. Bayangan titik A atau A aksen ya, katakanlah X aksen Y aksen. Ini hasil transformasi matriks 1 3 A-nya 4 2 dari titik A ya, titik A-nya 1 4. Nah, ini kalau kita kalikan ya, baris 1 kali kolom 1 jadi 1 kali 1 1 tambah 12 ya. Nah, jadi 13. Kemudian baris 2 kolom 1 4 kali 1 4 tambah 2 kali 4 8. 4 tambah 8 12. Maka bayangan ya, koordinat bayangan titik A-nya adalah 13,12. Nah, jadi dalam hal ini untuk soal nomor 9 kita pilih opsi yang B. Oke, parabola dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 6. Maka persamaan hasilnya adalah oke. Jadi kita minta bantuan titik X, Y yang ada pada parabola, katakanlah ya. Pertama dicerminkan oleh X sama dengan 1, maka bayangannya 2 kali 1 2 dikurang X ya, Y. Nah, kemudian dicerminkan lagi oleh X sama dengan 6. Nah, berubah lagi nih X-nya ya. Yang tadi 2 min X menjadi rumusnya sama, 2 kali cerminnya 6 dikurang X yang awal 2 min X ya, Y-nya tetap ya, nggak berubah. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi min dari min X ya, X kemudian ditambah 12 kurang 2 ya, 10 ya, Y. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi sebenarnya kalau seandainya ada sebuah titik dicerminkan 2 kali dengan X yang sama, nah ini sebenarnya ada setara dengan translasi ya. Setara dengan translasi. Ya, translasi dengan rumus ya. Karena yang dicerminkan X sama dengan, persamaannya translasi 2 kali ya. Yang pertama kedua tuh 6. Yang pertama 1. Nah, ini ya. Kalau Y-nya nggak berubah. Nah, seperti ini. Jadi translasinya 2 kali 5 10 10 0. Jadi sama dengan X tambah 10, Y ya, sama seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Jadi bayangannya ini sebagai X aksen, ini sebagai Y aksen. Kita cari hubungan antara X dan Y dalam bentuk aksen. Yang pertama X tambah 10 sama dengan X aksen, maka X-nya sama dengan X aksen minus 10. Ya, kemudian Y sama dengan Y aksen, langsung dapat ya. Nah, sekarang kita masuk ke informasi yang diberikan. Kita punya parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min X tambah 5. Nah, maka persamaan petanya atau bayangannya ketika parabola ini dicerminkan 2 kali. Oleh X sama dengan 1, lanjut X sama dengan 6 menjadi Y. Y-nya ganti dengan Y aksen. Sama dengan X. X-nya diganti dengan X aksen minus 10. Kuadrat minus X. X-nya ganti dengan X aksen minus 10. Tambah 5. Nah, seperti ini. Nah, karena kita informasikan ini sebagai peta, aksennya boleh kita buang ya. Sudah kita informasikan di peta. Jadi Y sama dengan X min 10 kuadrat menjadi X kuadrat minus 20X tambah 100 dikurang X tambah 10 ditambah 5. Maka dapatlah Y-nya sama dengan X kuadrat min 20 min 1 jadi minus 21X. 100 tambah 10 tambah 5 menjadi 115. Nah, ini persamaan bayangannya ya. Jadi dalam hal ini kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Bayangan titik 4,5 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Dilanjutkan pencerminan garis Y sama dengan X. Oke, kita punya titik ya. Nah, kita bikin rumus dulu. X, Y aja dulu ya.
X, Y pertama dirotasi pusatnya 0,0 ya, rotasi 90 derajat ya, X, Y kan menjadi Y min Y ya, min Y, X ya, 90 derajat min Y, X. Nah setelah itu min Y, X ini dicerminkan oleh garis Y sama dengan X ya, tinggal kita putar ya, kalau dicerminkan oleh garis Y sama dengan X menjadi X, min Y. Nah seperti ini. Jadi yang tadinya X, Y menjadi X, min Y, hanya tinggal diganti Y dengan min Y. Sehingga kalau kita punya titik 4,5 dirotasi 90 derajat kemudian dicerminkan oleh Y sama dengan X, maka akan kita peroleh titik bayangannya menjadi 4, min 5 ya. Jadi untuk soal nomor 11 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12 ya. Pertanyaannya persamaan bayangan ya, persamaan bayangan garis ya. Jadi kita punya garis persamaannya X min 5Y min 3 sama dengan 0. Karena pencerminan sumbu Y dilanjutkan translasi T min 21. Maka bayangannya adalah, oke, kita minta bantuan, katakanlah titik yang dilalui oleh garis X, Y pertama dicerminkan oleh sumbu Y. Nah, maka bayangannya adalah min X, Y ya, tinggal kita kali X nya dengan min. Nah, kemudian min X, Y ini ditranslasi ya, min 2, 1 jadi kita tambah ya, min X tambah min 2 jadi min X min 2, Y nya ditambah 1 ya, seperti ini. Maka kita simpulkan ini sebagai X aksen, nah ini sebagai Y aksen. Nah dalam hal ini kita punya hubungan antara X dan Y dalam bentuk aksen. Jadi min X min 2 sama dengan X aksen, atau min X sama dengan X aksen tambah 2, atau X nya sama dengan min X aksen min 2. Nah ini hubungan X dengan aksen. Nah selanjutnya Y tambah 1 ya, ini sama dengan Y aksen, sehingga Y sama dengan Y aksen min 1. Nah ini hubungan antara Y dengan aksennya. Sehingga yang tadi kita punya garis dengan persamaan X minus 5Y tak dikurang 3 sama dengan 0, maka persamaan petanya menjadi X. X nya ganti dengan min X aksen minus 2 dikurang 5 kali Y, Y nya Y aksen min 1 dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh min X min 2 dikurang 5Y plus 5 kurang 3 sama dengan 0. Jadi min X min 5Y min 2 tambah 5 kurang 3, 0 ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah kemudian ini bisa kita kali min ya, jadi X tambah 5Y sama dengan 0 ya. Jadi dapat hasilnya aksennya X tambah 5Y sama dengan 0 ya. Sayangnya nggak ada opsinya ya, katakanlah F ini untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Kita punya garis ya, dengan persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 10 dicerminkan berturut-turut oleh garis X sama dengan 4, lanjut Y sama dengan 2. Oke, kita ilustrasikan. Jadi kita anggap saja kita punya titik X, Y yang terdapat pada garis. Pertama dicerminkan oleh X sama dengan 4, maka bayangannya yang berubah X nya ya. Rumusnya 2 kali cermin, berarti 2 kali 4, 8 dikurang X yang awal jadi X jadi kurang X, Y ya, Y nggak berubah. Setelah itu dicerminkan oleh garis Y sama dengan 2 ya, maka tinggal yang berubah Y nya sekarang ya. Rumusnya 2 kali X nya tetap 8 minus X. Nah Y nya yang berubah 2 kali cermin, berarti 2 kali 2 4 dikurang Y ya, Y yang awal Y. Nah seperti ini. Maka kita dapat hubungan antara X dengan X aksennya dan Y dengan aksennya. Nah ini X aksen, ini Y aksen. Kita cari, jadi 8 minus X ini sama dengan X aksen, atau min X sama dengan ya, X aksen dikurang 8, atau X nya sama dengan min X aksen tambah 8. Nah dengan cara yang sama ya, 4 min Y sama dengan Y aksen, sehingga min Y sama dengan Y aksen kurang 4, atau Y sama dengan min Y aksen tambah 4. Nah, sehingga yang tadi kita punya persamaan garis ya, dengan persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 10,
maka kita dapati petanya persamaannya 3 kali X, X-nya min X aksen tambah 8, tambah 4 kali Y, Y-nya adalah min Y aksen tambah 4, sama dengan 10. Maka menjadi minus 3X plus 24 dikurang 4Y ditambah 16 sama dengan 10. Atau minus 3X minus 4Y tambah 40 sama dengan 10. Jadi min 3X minus 4Y sama dengan minus 30. Kita kali min kedua ruas menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 30. Nah, ini persamaan bayangan yang diperoleh. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nah, di sini kita diberikan matriks transformasi M, ya. Entry-nya A321. Ya. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, segitiga ABC luasnya 4 satuan. Ya, dipetakan ke bayangannya. Bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan luas 8 satuan. Ya, dari sini kita akan cari berapa nilai A-nya, di mana A-nya itu lebih besar dari 0. Oke. Nah, kita harus cari dulu di sini karena suatu transformasi, ya, matriks M lanjutkan pencerminan sumbu X. Oke, katakanlah kita punya, ya, pertama kan dia ditransformasi, ya, oleh matriks, ya, transformasinya. Pertama M, ya, M-nya ini A321. Kemudian dilanjutkan oleh pencerminan sumbu X. Ya, kalau sumbu X itu, ya, tadinya X, Y dicerminkan oleh sumbu X, ya, maka bayangannya itu menjadi X, minus Y. Kalau ini dijadikan matriks, maka matriksnya adalah 1, 0, ya, 0, min 1, ya, matriksnya, ya. Nah, dapat dari mana? Dapatnya dari ini X, min Y ini bisa ditulis X, ya, 1X tambah 0Y, ya, 1, 0 berarti, ya. Nah, min Y itu bisa ditulis 0X dikurang 1Y. Nah, gitu, ya, 0 min 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita ingin merubah jadi matriks, ya kita harus ingat dulu rumusnya. Dapat X min Y. Nah, ini kita nyatakan X ini dalam bentuk X dan Y, ya, penjumlahan X dan Y. Jadi 1X tambah 0Y, jadi 1, 0. Min Y ini setara dengan 0X tambah min 1Y. Jadi 0 dan min 1. Ya, seperti ini. Nah, pertama di transformasi matriks, yang kedua dicerminkan sumbu X. Nah, sumbu X itu matriksnya 1, 0, 0, min 1. Nah, ini kita jadikan satu matriks. Jadikan satu matriks boleh, enggak juga boleh, ya. Nah, karena kita akan mencari determinannya, ya. Oke, kita tahu rumus dari luas bayangan, ya, sama dengan mutlak dari determinan matriks. Matriksnya kan T. Ya, atau langsung kita tulis saja langsung, ya, mutlak dari determinan matriks 1, 0, 0, min 1 kali A321 dimutlakin, ya, dikali luas asalnya, ya, bangun asalnya. Oke, luas bayangan kita diketahui 8 satuan luas. Nah, ini kalau sampai kita hitung luas determinannya bisa dipecah. Jadi determinan matriks pertama dikali determinan matriks yang kedua. Nah, matriks yang pertama determinannya adalah 1 dikali min 1 dikurang 0 jadi min 1 kali A321 determinannya adalah A dikurang 6. Nah, dimutlakin kali luas segitiga asalnya adalah 4 di soal diketahui. Nah, bagi 4 kedua ruas jadi 2 sama dengan, ya, mutlak dari min A plus 6 atau 6 minus A. Nah, ini. Nah, kita akan cari berapa nilai A-nya di mana A-nya itu adalah positif. Nah, persamaan mutlak itu kalau mutlaknya kita hilangkan muncullah tanda plus minus. Jadi 6 minus A sama dengan plus minus 2. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama 6 minus A sama dengan 2, maka min A sama dengan minus 4 atau A-nya 4.
Nah, nampaknya ini yang memenuhi ya, karena kan yang kita positif. Atau coba kita cek yang kedua. Jadi 6 minus A sama dengan minus 2. Ya, maka minus A sama dengan minus 8. Ya, maka A-nya sama dengan 8. Oh, nampaknya dua-duanya memenuhi ini. Ya, sama-sama positif. Ya, bisa 4, bisa 8. Ya, coba kita pilih pertama yang 4 dulu ya. Mudah-mudahan yang 4 sudah ada opsinya. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ke kalimat berikut. Persamaan hasil atau persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 10. Jadi kita punya parabola ya, dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 10. Ya, simpel sekali ya. Nah, ditanya petanya. Persamaan petanya adalah apabila parabola ini ditransformasi oleh matriks M, ya, berarti 4, 3, 2, 1, dilanjutkan dengan pencerminan Y sama dengan X. Ya, pencerminan Y sama dengan X. Oke. Kita buat rumusnya dulu ya. Katakanlah ada titik ya, titik yang dilalui oleh parabola ya, X, Y. Pertama dia oleh matriks, yang kedua oleh Y, cerminkan oleh Y sama dengan X. Nah, maka bayangannya katakanlah X aksen, Y aksen. Ya, nah. Oke, kita cari dulu ya. Oke. X aksen, Y aksen. Ini bayangannya. Nah, karena pertama ditransformasi oleh matriks M, matriks M-nya adalah A321, A-nya 4 ya, 4321. Nah, katakan titiknya XY. Nah, yang kedua dicerminkan oleh Y sama dengan X. Nah, matriks Y sama dengan X adalah 0110. Ya, karena bayangannya kalau oleh Y sama dengan X menjadi Y, X ya, terbalik ya, jadi 0110. Oke. Tugas kita sekarang menjadikan satu matriks. Ya, kita kalikan dulu kedua matriks ini. Maka dapatlah X aksen, Y aksennya ini sama dengan baris 1 kali kolom 1 menjadi 2 ya. Baris 1 kolom 2 menjadi 1. Baris 2 kali kolom 1 menjadi 4. Terakhir baris 2 kolom 2 menjadi 3. Gitu ya. Baris 2 kolom 2. Oke. Dikali X, Y. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari, karena pertanyaannya adalah peta, maka kita nyatakan X dan Y dalam bentuk aksen. Ya, jadi X, Y nyatakan dalam bentuk aksen, sehingga ini kita pindah ruas. Ya, pindah ruas jadi inverse. Ya, 2, 1, 4, 3, inverse-nya 1 per determinan. Determinannya 2 kali 3, 6. Dikurang 1 kali 4, 2. Ya, 6 dikurang 4. Ya, sorry, 6 dikurang 4 ya. Nah, 4. Ya, 1 kali 4. Dikali matriks adjoinnya 2 dengan 3 tukar tempat. 1 dengan 4 kita kali min. Ya, tapi jangan tukar tempat. Nah, seperti ini. Dikali X aksen, Y aksen. Nah, seperti ini. Maka dapatlah 1 per 2. Ya, kita bergeser ke kanan. Nah, dapatlah 1 per 2. Ya, kita langsung kalikan. Baris kali kolom jadi 3X aksen min 1 Y aksen atau mini aksen. Nah, ini untuk yang X-nya. Sekarang untuk yang Y-nya, baris 2 dikali kolom 1 min 4X aksen tambah 2Y aksen. Nah, ini. Jadi sini kita punya hubungan antara XY dalam bentuk aksen. Jadi X-nya ini sama dengan setengah. Ya, boleh langsung kita kalikan nih. Ya. Jadi setengah kali 3X aksen menjadi 3 per 2X aksen dikurang setengah Y aksen. Nah, ini X-nya. Kemudian Y-nya ini sama dengan setengah kali min 4 adalah min 2X aksen. Setengah kali 2, 1. Jadi 1 Y aksen. Nah, ini. Nah, ini kita akan substitusikan ke persamaan parabola untuk mendapatkan peta. Jadi Y-nya itu sama dengan minus 2X aksen tambah Y aksen. Sama dengan X kuadrat. X-nya itu adalah 3 per 2X dikurang 1 per 2Y kuadrat tambah 10. Nah, ini ada aksennya.
Ya, aksennya boleh kita buang karena kita sudah kasih keterangan ini peta ya. Jadi kita dapat ruas kirinya min 2x tambah y. Nah, ruas kanannya menjadi 3/2x dikuadratkan jadi 9/4x kuadrat. 2 kali 3/2x dikali min setengah y menjadi minus 3/2 ya xy. Tambah min setengah y dikuadratkan jadi 1/4 y pangkat 2 tambah 10. Apabila kedua ruas kita kali 4, maka kita peroleh min 8x tambah 4y sama dengan 9x kuadrat minus 6xy tambah y kuadrat ditambah 40 ya. Kita kali 4 kedua ruas ya. Nah, kemudian kita jadikan satu katakanlah di ruas kanan. Jadi 0 sama dengan 9x kuadrat tambah y kuadrat dulu. Kemudian kita lihat yang bagian x-nya. Nah, min 8x dipindah ruas jadi plus 8x. Plus 4y pindah ruas jadi minus 4y. Kemudian minus 6xy tambah 40. Ya, tambah 40. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya ada di opsi B ya. 9x kuadrat tambah y kuadrat tambah 8x min 4y min 6xy tambah 40 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor 14 opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Ini setara dengan soal sebelumnya ya. Kita punya lingkaran ditransformasi T2 komposisi T1 ya, artinya T1 dulu baru T2. Nah, di mana T1 nya adalah pencerminan terhadap X sama dengan 3, T2 nya adalah pencerminan terhadap ya, garis X sama dengan min 2. Oke. Komposisi dari dua pencerminan secara berturut-turut dari X sama dengan ini setara dengan X, Y ya, setara dengan translasi ya, karena X sama dengan berarti 2 dikali ya, yang terakhir adalah T2. T2 nya adalah X sama dengan min 2 dikurang T1. T1 adalah X sama dengan 3. Jadi min 2 dikurang 3. Sementara Y nya nggak berubah, 0. Nah, seperti ini. Maka sama saja translasi dari 2 kali min 5 jadi min 10, 0 gitu ya. Maka nanti bayangannya menjadi X min 10, Y tambah 0 tetap Y. Ya, jadi X min 10, Y. Nah, ini kita anggap sebagai X aksen. Nah, ini sebagai Y aksen. Nah, kita cari hubungan antara X dengan aksennya ya. Jadi X min 10 ini sama dengan X aksen, maka X-nya sama dengan X aksen tambah 10. Nah, kemudian yang bagian Y sudah langsung dapat ya. Y sama dengan Y aksen. Nah, ini hubungan antara Y dengan aksennya. Nah, sehingga ya, kita punya informasi lingkaran ya dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 8X minus 6Y minus 15 sama dengan 0, maka bayangannya setelah dia ditransformasi 2 kali terhadap pencerminan, maka bayangan menjadi X diganti dengan X aksen tambah 10 atau X tambah 10 saja ya. Karena kita kasih terangan peta, kemudian Y-nya tetap Y tambah 8X, X-nya ganti dengan X tambah 10 dikurang 6 kali Y, Y-nya tetap Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kita uraikan menjadi X tambah 10 kuadrat, X kuadrat tambah 20X tambah 100 ditambah Y kuadrat ditambah 8X tambah 80 minus 6Y minus 15 sama dengan 0. Kalau kita urutkan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian yang X 20X tambah 8X menjadi 28X. Nah, yang Y-nya hanya ini ya, minus 6Y. Kemudian konstantanya 100 tambah 80 dikurang 15 ya, 180 dikurang 15 jadi plus 165. Nah, ini persamaan bayangannya. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Kita punya titik A 3,4 dicerminkan oleh garis pertama
Ya, ini gradiennya, nah, katakanlah gradien 1 adalah 2. Kemudian dicerminkan kembali oleh persamaan garis 2y sama dengan 4 min x. Ya, ini gradiennya kalau kita cari, kita buat y sama dengan 2 minus setengah x ya. Jadi gradiennya adalah minus setengah. Nah, terlihat jelas bahwa kedua gradien ini apabila kita kali hasilnya min 1. Jadi kedua garis ini membentuk sudut ya 90 derajat ya, karena dia siku-siku. Ya, tegak lurus ya. Nah, jadi alfanya 90 derajat. Nah, langkah kedua kita akan mencari sudut putarnya, karena kalau seandainya ada sebuah objek dicerminkan oleh dua buah garis yang berpotongan, maka sama dengan rotasi 2 kali alfa dengan sudut rotasinya titik potong antara kedua cermin. Ya, kita cari titik potong cerminnya ya. Titik potong ya cermin. Ya, kedua cermin maksudnya ya. Nah, pertama y sama dengan 2x min 3 persamaan 1. Kalau kita kali 2 jadi 2y ya, sama dengan 4x min 6. Kenapa kita kali 2? Karena persamaan kedua ruas kirinya 2y ya. 4 min x. Nah, ini langsung kita bisa kurang ya, agar langsung dapat x-nya berapa. Ini jadi 0 sama dengan 4x dikurang min x jadi 5x min 6 kurang 4 jadi min 10. Maka kita punya 5x sama dengan 10 atau x-nya sama dengan 2. X-nya 2 kita gunakan persamaan yang pertama untuk mencari y. Y sama dengan 2 kali x, x-nya 2 dikurang 3. Maka y sama dengan 4 kurang 3, hasilnya 1. Nah, ini sebagai pusat rotasi. Ya, titik potong cermin ini sebagai pusat rotasinya. Ya, di 2,1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari dengan bantuan ya dari A ini dicerminkan 2 kali setara dengan rotasi, dengan pusat rotasinya 2,1, kemudian 2 kali alfa ya 180 derajat ya rotasinya. Nah, dapatlah nanti A aksen. Oke, kita gunakan matriks ya. Jadi katakanlah aksen itu x aksen y aksen. Nah, x aksen y aksen ya dikurang oleh pusat rotasinya 21. Jadi kurang 2 kurang 1. Matriks rotasi 180 derajat ya tadi sudah kita bahas ya, hasilnya adalah min 1 0 0 min 1 dikali x y, x-nya kurang 2 ya, y-nya dikurang 1 karena dari pusat rotasinya. Oke, kita akan mencari x aksen dan y aksen. X aksen y aksen dikurang 2 dikurang 1. Nah, ini kalau kita kalikan ya menjadi min 1 kali x min 2 jadi min x plus 2 baris 2 kali kolom ya menjadi min y plus 1, di mana titik A nya ini adalah 3,4, artinya x nya diganti 3 y nya diganti 4 ya. Jadi x aksen y aksen dikurang 2 kurang 1 ini sama dengan x diganti 3 jadi min 3 tambah 2 y nya diganti 4 ya dari titik A tambah 1. Maka dapat min 1, min 3. Nah, tapi ini ruas kirinya masih x aksen min 2 dan y aksen min 1. Maka dapatlah x aksen y aksennya ini sama dengan min 1 tambah 2 jadi 1. Min 3 tambah 1 jadi min 2. Maka bayang titik A nya ada di koordinat 1, minus 2. Ya, 1, minus 2. Maka kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 16. Kita lanjutkan ke nomor 17. Nah, diinformasikan T ini adalah transformasi pada bidang persesuaian dengan matriks setengah akar 2, min setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 2. Nah, kalau kita perhatikan berarti T-nya ini bisa kita tuliskan sebagai rotasi dengan sudut 45 derajat ya, karena setengah akar 2 ini adalah cos 45 derajat. Ya, ini jadi min sin 45 derajat, sin 45 derajat dan cos 45 derajat. Nah, jadi kesimpulannya T ini sama dengan rotasi 45 derajat. Karena dia akan dirotasi sebanyak ya, rotasi 45 derajatnya itu sebanyak 2018 kali. Ya, 2018 kali. Oke.
kita tahu dari 45 derajat agar mencapai satu putaran ya. Karena kalau seandainya kita punya titik asal 8,6 ya, katakanlah 8,6 ya, kalau dirotasi 360 derajat, maka bayangannya akan tetap ya 8,6 ya. Oke, jadi kita harus kali berapa 45 derajat agar mendapatkan 360 ya. Kalau dikali 2 90, maka kita kali 8 ya. Ya, kita kali 8. Jadi sama aja nih, rotasi 8 kali 45 derajat. Nah, jadi tugas kita sekarang mencari hasil bagi ya, sisa hasil bagi 2018 dibagi 8 ya. Karena kalau seandainya 45 derajat ya, diulang terus ya, dirotasi sebanyak 2018 kali ya, dengan sudut putaran 45 derajat sebanyak 2018 kali. Jadi tugas kita mencari 2018 ini dibagi dengan 45, dibagi dengan 8 itu ya, dibagi dengan 8. Nah, ini sisanya berapa ya? 2018 bagi 8 adalah 252, sisanya 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, atau bisa juga dituliskan 2018 sama dengan 8 kali 252 ditambah 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya kita ditanya transformasi ya, rotasi 45 derajat sebanyak 2018 kali dari titik 8,6, ini sebenarnya sama dengan transformasi ya, 8 kali 252 ditambah 2. Nah, karena ini adalah satu putaran penuh ya, maka kalau dikali 252 berarti ada sebanyak 252 putaran penuh ya. Nah, maka hasilnya sama saja dengan transformasi dengan 2 kali 8,6. Nah, karena T ini adalah rotasi 45 derajat ya, maka 2 kalinya sama dengan rotasi 90 derajat ya. 45 nya kali 2 ya, jadi 90 derajat dari titik 8,6. Nah, titik 8,6 dirotasi 90 derajat, hasilnya adalah minus 6,8. Nah, ini bayangannya nanti ada di titik min 6,8 ya. Jadi untuk nomor 17 kita pilih opsinya ya, yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Kita diberikan informasi tes transformasi T1 komposisi T2, artinya T2 dulu baru T1 ya. Nah, garis L dipetakan ke garis L aksen. Nah, kita diberikan berarti garis L aksen. Bayangannya diketahui ya, garis L aksen bayangannya adalah Y sama dengan 8X tambah 6. Karena ini bayangan, maka kita kasih keterangan ini Y aksen dan ini X aksen. Ditanya adalah persamaan garis L, garis awalnya dalam bentuk X dan Y. Oke, persamaannya sudah diberikan, bayangan ini tanya persamaan asalnya. Oke, kita bikin rumusnya dulu bahwa bayangannya X aksen Y aksen ya. Kita punya asalnya adalah titiknya XY. Nah, pertama dia ditransformasi oleh T2, lanjut T1. Nah, T2 kita taruh di paling kanan ya. 1, 1, 2, 3 matrixnya. Lanjut oleh transformasi T1, 3, 2, 1, 1. Nah, tugas kita mencari perkalian dua matriks ini sebelumnya. Ya, jadi X aksen, Y aksen ini akan sama dengan baris 1 kali kolom 1, jadi 3 tambah 4 ya 7. Baris 1 kolom 2, 3 tambah 6 ya 9. Baris 1 kolom baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 jadi 1 tambah 2 3. Terakhir baris 2 kolom 2, 1 tambah 3 4. Ya, jadi XY. Nah, karena kita diberikan persamaan garis, yang ditanya adalah persamaan asalnya, maka kita mencari bentuk X aksen dalam bentuk X dan Y. Nah, ini langsung kita kali saja nih, nggak perlu kita pindah ruas. Jadi 7X tambah 9Y.
Ya, kemudian nanti Y aksennya sama dengan 3X tambah 4Y. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita punya X aksen sama dengan 7X tambah 9Y, sementara Y aksennya sama dengan 3X tambah 4Y. Nah, ini kita ganti. Y aksennya dengan 3X tambah 4Y. Sementara ya X aksennya kita ganti dengan 7X tambah 9Y tambah 6. Oke, kalau kita uraikan bagian yang kanan, ya, sisi kanannya jadi ini 56X tambah 72Y tambah 6. Kita pindah ke ruas kanan, ya. Jadi 56 dikurang 3, 53X. 72 dikurang 4 adalah 68Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, jadi kita pilih opsinya 53X tambah 68Y tambah 6. Kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Ada parabola dicerminkan terhadap T pangkat 2, artinya T-nya 2 kali, ya. Dimana T-nya itu ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4X. Ya, berarti ini katakanlah garis pertama gradiennya 4. Kemudian garis yang kedua 4Y tambah X sama dengan 0 atau Y sama dengan min 1/4 X, ya. Jadi gradiennya adalah min 1/4. Ya, jelas sekali ini kalau kita kali M1 dengan M2 nya sama dengan min 1. Sehingga kedua garis ini tegak lurus. Ya, karena tegak lurus maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Maka 2 alfanya, ya, 2 kali alfa, nah, nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga T ini setara dengan rotasi dengan pusatnya, ya, pusat rotasinya di titik potong kedua garis, ya, sudut putarnya 2 kali alfa, ya, 180 derajat. Oke, tugas kita mencari titik pusat rotasinya. Nah, dengan cara kita eliminasi, ya. Nah, yang pertama kita punya Y sama dengan 4X. Yang kedua kita punya 4Y tambah X sama dengan 0. Kita ganti saja substitusi. Y ini ganti dengan 4X jadi 4 kali Y, 4 kali 4X tambah X sama dengan 0. Ya, jelas sekali ini ya, X-nya 0, ya. Jadi ini 16 tambah X, ya, jadi 17 sama dengan 0, maka X-nya 0. Ya, X-nya 0, Y-nya juga pasti 0, ya. Nah, ya, jelas sekali. Jadi pusat rotasinya ada di titik 0,0. Nah, seperti ini. Nah, karena pusatnya 0,0, maka T2-nya, ya, ini karena T1 adalah rotasi 180 derajat, maka T2 adalah rotasi 180 derajat kali 2, jadi 360 derajat. Nah, sehingga yang tadi kita punya titik X, Y dirotasikan oleh 360 derajat atau T2, rotasi 360 derajat, maka bayangannya tetap X, Y. Ya, nggak berubah, ya. Maka yang tadi kita punya parabola, ya, dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X plus 2, maka petanya juga, ya, bentuknya sama, ya, persamaannya juga sama. Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2, karena dia dirotasi dengan sudut putar 360 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Kita punya segitiga ABC dengan koordinat A-nya 1,1, B-nya 5,1, C 3,5. Nah, agar kita mencari luas bayangannya, langkah pertama kita cari dulu luas segitiga ABC-nya, ya, luas segitiga awalnya. Rumusnya setengah, nah, determinan dari titiknya, titik A 1,1, B 5,1, C 3,5. Kita tutup dengan yang paling atas, ya, 1,1. Nah, ini kita kali sorong kanan, ya, nanti dikurang oleh sorong perkalian sorong ke kiri. Jadi luas segitiga BC sama dengan setengah, ya, sorong kanannya 1 kali 1 1 tambah 5 kali 5 25 tambah 3 kali 1 3, ya, dikurang oleh sorong ke kiri 1 kali 5 5 tambah 1 kali 3 3 tambah 5 kali 1 5. Nah, maka kita dapat setengah dikali 29 dikurang 13, ya. Jadi sama dengan luas segitiga ABC-nya setengah dikali 16, ya. Jadi luasnya 8, luas segitiga ABC-nya. Nah, jadi rumusnya luas segitiga
A aksen, B aksen, C aksen sama dengan nilai mutlak dari determinan matriks 2, 4, 1, 1 ya, dikali 1, 3, 1, 1 dikali 1, 1, 0, 1 ya. Determinannya berapa dikali luas segitiga ABC sama dengan 8. Oke, kita tahu bahwa sifat dari determinan matriks atau matriks A kali B dengan matriksnya A dan B sama-sama persegi itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, maka tugas kita mencari determinan ini, matriks pertama, matriks kedua, matriks ketiga. Kalau kita cari satu persatu, determinan 2 dikurang 4 minus 2, 1 kurang 3 minus 2, 1 kurang 0, 1. Ya, dimutlakin ya. Nah, maka kita dapat hasilnya 4 ya, karena mutlak dari 4 tetap 4 ya, 4 kali 8, maka dapatlah jawabannya 32 ya. Jadi untuk soal nomor 20 kita pilih opsinya yang B.